Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia yang telah mempercayai kami kelompok 10 untuk melakukan presentasi tentang demografi dan angkatan kerja pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dan saya tidak sendiri melainkan ditemani oleh rekan-rekan saya yakni Nurul Jamilah dan juga Quratul Asizah. Baik, poin yang pertama yakni demografi dan pembangunan perekonomian di Indonesia. Persoalan demografi atau kependudukan berkaitan erat dengan permasalahan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh berbagai sektor sebenarnya merupakan akumulasi dari aktivitas ekonomi yang dilakukan penduduk negara tersebut. Hubungan demografi dengan pertumbuhan ekonomi telah diteliti oleh para peneliti dari berbagai belahan negara di dunia, mulai dari negara yang sedang berkembang sampai dengan negara yang perekonomiannya sudah maju. Pada negara yang perekonomiannya sudah maju ditemukan bahwa peningkatan jumlah pekerja yang sudah berpengalaman memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun, di sisi lain, peningkatan jumlah populasi tua juga berkontribusi negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya. Pada negara berkembang, peningkatan pangsa pekerja mudah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih lambat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang angkatan kerja dan kemiskinan. Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, angkatan kerja adalah penduduk yang usianya masuk dalam kategori usia kerja dan termasuk penduduk yang saat ini sudah bekerja maupun penduduk yang sedang dalam proses mencari pekerjaan itu sendiri. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, angkatan kerja adalah semua orang yang sudah mencapai usia tertentu dan memiliki kemampuan untuk bekerja, termasuk orang yang sudah aktif bekerja maupun yang saat ini sedang mencari pekerjaan itu sendiri. Jenis-jenis angkatan kerja ada dua. Yang pertama bukan angkatan kerja dan yang kedua angkatan kerja itu sendiri. Jenis-jenis angkatan kerja dilihat dari pekerjaannya. Yang pertama pengangguran, yang kedua setengah pengangguran, dan yang ketiga pekerja penuh. Selanjutnya kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi juga dialami oleh negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Namun demikian, seperti pernyataan di atas, bahwa kemiskinan di negara maju tentu lebih relatif berbeda dengan di negara terbelakang seperti di Indonesia ini. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang tenaga kerja di era industri 5.0. Pada era industri 5.0, peran teknologi dan informasi sudah mendominasi, tetapi manusia atau sumber daya manusia menjadi tumpuan utama untuk mengelola, mengatur, bahkan sampai pada memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Pada masa ini, manusialah yang menjadi target utama dan tujuan utama inovasi, di mana teknologi dan informasi akan dilengkapi dengan pengelolaan big data dan artificial intelligence yang akan membuat pemenuhan kebutuhan manusia semakin mudah. Salah satu akibat yang paling menonjol dan itu semua adalah perilaku sosial dan ekonomi. Justru era Society 5.0 akan semakin mengubah konsep revolusi industri 4.0 yang mengurangi keterlibatan manusia. Masalah tersebut membawa pro dan kontra berkaitan dengan sumber daya manusia, teknologi, digitalisasi, yang kian tidak asing lagi di era ini, menciptakan disrupsi yang tidak mungkin kita hindari dalam tataran ketenaga kerjaan. Munculnya advance robotik
yang dibekali dengan kecerdasan buatan yang sangat luar biasa, membuat banyak pekerjaan yang dikerjakan manusia diganti dengan teknologi canggih, sehingga keberadaan manusia sebagai pelaksana pekerjaan menjadi terancam. Berbagai macam tawaran fungsi pekerjaan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, alih-alih menjadi peluang bagi manusia atau tenaga kerja, tetapi justru menjadi ancaman bagi sumber daya manusia dan perubahan atau revolusi industri. Inilah justru menjadi peluang bagi manusia atau tenaga kerja. Dan perubahan atau revolusi industri inilah justru menjadi ancaman bagi sumber daya manusia. Dan perubahan atau revolusi industri inilah justru mengalokasikan mereka kepada peluang pekerjaan baru. Dalam menjaring dan merengkut tenaga kerja, perusahaan perlu dalam menerapkan kompetensi untuk kebaikan organisasi atau perusahaannya. Salah satu contoh yaitu Prostem. Prostem merupakan perusahaan yang sangat mengikuti update perkembangan teknologi. Tentunya memikirkan bagaimana cara dan strategi yang harus dipersiapkan agar sumber daya manusia Prostem dapat unggul dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, SDM Prostem harus memiliki beberapa kompetensi, diantaranya yang pertama, leadership, yaitu kemampuan untuk menjadi seseorang pemimpin. Di era Industri 5.0 ini, SDM Prostem dituntut untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dan berani mengambil keputusan kuat terhadap tantangan dan siap dalam situasi apapun. Yang kedua, language skill, yaitu berkemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. SDM Prostem harus memiliki kemampuan berbahasa asing karena di era ini tidak ada lagi batasan untuk berkomunikasi lintas negara. Selain itu, setiap sistem yang berbasis teknologi saat ini telah memberikan petunjuk atau instruksi penggunaan dalam bahasa Inggris, sehingga kemampuan berbahasa asing adalah hal yang wajib dimiliki oleh SDM Prostem. Yang ketiga, IT literacy. Di era 5.0, teknologi IT menjadi penggerak utama. Semua pengetahuan dapat dicari menggunakan internet. Oleh karena itu, diperlukan SDM Prostem yang melek dengan teknologi, memiliki kemauan mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, writing skill, kemampuan dalam menulis. Dengan kemampuan menulis yang baik, maka akan mendorong dan mengasah kreativitas, ide atau inovasi baru. Yang kelima, problem solving, kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Kemampuan ini adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh SDM Prostem karena era 5.0 diharapkan pada keadaan vocality, uncertain, complexity, ambiguity yang tidak dapat diprediksi sehingga dapat terjadi di era ini. Yang keenam, critical thinking, berpikir kritis. Kemampuan ini harus dimiliki SDM Prostem untuk dapat memecahkan masalah dan mencari sumber masalah sampai akarnya. Kemampuan berpikir kritis dan menganalisa persoalan yang terjadi akan membuat SDM Prostem mampu mencari jalan keluar yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, kreatif. SDM Prostem harus memiliki kreativitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan di era 5.0 semua sudah berbasis teknologi dan kita tetap dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan 7 kompetensi di atas diharapkan semua SDM Prostem dapat memiliki daya saing yang tinggi di era industri 5.0 ini dan tentunya terus dapat memajukan Prostem serta membawa visi misi Prostem. Perusahaan yang lain juga perlu menciptakan ketentuan seperti Prostem agar dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.